Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, ada banyak pertanyaan mengenai apakah itu sanad, perlukah sanad, dan bla 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 tentang sanad, ya. Apa itu sanad? Sanad secara harfiah berarti tempat bersandar, atau boleh juga diartikan silsilah. Kalau saya misalnya mengatakan saya pengikut Imam Syafi'i, maka itu harus dicek bahwa saya punya gurukah yang dia bermazhab Syafi'i. Kalau saya disebut saya ikut ulama salaf, harus dicek saya punya gurukah yang guru itu punya ketersambungan keilmuannya kepada ulama salaf. Saya mengatakan saya ikut tarekat sufi, tarekat Naqsyabandi, Qadiri, harus dibuktikan apakah saya punya guru yang gurunya dapat izin mengajarkan tarekat-tarekat mu'tabarah tersebut. Jika tidak, maka disebut tidak bersanad, tidak bersilsilah. Atau mirip-mirip dengan saya ngaku, misalnya saya ini habaib, misalnya Habib, keturunan Nabi, misal. Lalu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan sanad, atau sebutannya nasab atau silsilah. Jadi sederhananya, apa itu sanad? Itu silsilah. Jika saya punya silsilah pada Nabi, maka kehabiban saya sahih. Jika tidak, kehabiban saya tidak sahih. Kira-kira seperti itu. Begitu juga kalau ada orang ngaku, saya salaf, saya sufi, saya ikut mazhab Imam Syafi'i. Jika dia tidak punya keterhubungan kepada guru yang terhubung kepada mereka, maka tidak disebut dengan bersanad. Jadi, bersanad itu sederhana. Punyakah guru yang gurunya terhubung secara keilmuan kepada imam-imam yang kita maksud? Sahabat dimakan Allah, pentingkah bersanad? Nah, ini harus kita jawab. Suatu kali Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, Imam Salafus Saleh yang wafat tahun 181 Hijriah, meriwayatkan sebuah hadis. Salah satu ciri hari kiamat, min asyratis sa'ah, ayyukhazal ilm an saghir. Salah satu ciri kiamat adalah ketika ilmu diambil, dipelajari dari yang kecil. Kecil ini dulu diartikan orang-orang yang la sanada lahu, atau man la syaikha lahu, yang tidak mempunyai sanad atau guru. Jadi dulu di zaman salafus soleh, ada kecenderungan orang tidak mau berguru disebut wijadah. Wijadah itu mencari dalam kitab langsung. Atau kalau di zaman sekarang, YouTubiyun, orang yang suka langsung ke YouTube saja. Atau kutubiyun, dia langsung baca buku. Tidak mau kepada syekh, ustadz, ulama yang mempunyai keilmuan yang bersambung kepada yang punya kitab. Teman-teman semua, bukankah kalau kita ingin belajar baca Quran, mesti ada guru ajarkan Quran? Apalagi yang akan mengajarkan makna dan isi Al-Quran. Al-Quran itu mencakup semua keilmuan. Jika dibagi, ada ilmu fikih, ada ilmu akidah, ada ilmu qalbu. Maka semua ilmu ini ada sanadnya. Kalau kita mengatakan, saya cukup pakai yang ustadz saya yang ini, belum tentu. Apakah si ustadz kita mempunyai semua ilmu ini? Ilmu fikih yang bersambung kepada Nabi, ilmu akidah yang bersambung kepada Nabi, ilmu tasawuf, ilmu qalbu yang bersambung kepada Nabi. Dari mana kita tahu sholat kita, bacaan Quran kita sama dengan Quran Nabi, sama dengan sholat Nabi? Karena kita punya guru, yang guru itu punya guru bersambung kepada Rasulullah, sehingga kita yakin, oh sholat saya sama dengan sholat Nabi, baca Quran saya sama dengan Qurannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana di dalam Quran ada namanya kiraat Imam Asim, kiraat Imam Nafi'. Bukan berarti itu Quran buatan Nafi' atau Asim. Kita di Indonesia dan sekitar menggunakan kiraah Asim yang direkam oleh Imam Hafiz. Bukan berarti itu buatan Imam Hafiz. Sama, mazhab Syafi'i bukan berarti itu agama buatan Syafi'i. Ketika saya bersanad ke Imam Syafi'i, bukan berarti saya ikutin agama buatan Imam Syafi'i. Begitu juga ikut Imam Naqsyabandi, Qadiri, Imam Abdul Qadir Jilani. Bukan berarti ikut agama buatan mereka, tapi itu zikir yang diriwayatkan oleh mereka. Jadi apa pentingnya sanad? Supaya kita bisa menangguhkan hari kiamat. Mari kita tangguhkan kiamat dengan berguru. Jadi ciri-ciri kiamat kecil sudah terjadi pada kita, pada agama kita, orang sudah enggan berguru. Nah, oleh karena itu Imam Mubarak juga mengatakan
al-isnad minad din. Berguru bersanad itu separuh agama. Maka jika seorang tidak punya guru dalam akidah, tidak punya guru dalam fikih, tidak punya guru dalam ilmu qalbu, ilmu zikir, separuh agamanya rontok. Itu sebabnya kita selalu salah menyalahkan, mencari aib masing-masing, karena kita tidak tahu mau berguru. Ada satu faedah bersanad. Orang bersanad akan rendah hati. Orang bersanad akan tawadu. Berbeda dengan orang tidak bersanad, dia merasa pintar sendiri. Coba rasakan teman-teman, kalau saya merasa punya guru, pintarnya saya akan katakan, oh ini karena jasa guru. Tapi kalau kita nggak punya guru, kita akan katakan, oh itu karena aku yang pintar. Maka di situ muncullah kesombongan tersembunyi dalam hati, ketaujuban ke dalam diri sendiri. Inilah awal kehancuran seseorang yang Nabi pernah jelaskan dalam riwayat Imam Tabrani. Maka sahabat-sahabat yang melakukan Allah, mari bersanad, cari ilmunya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu perintah bersanad dalam Al-Quran. Maka mintalah, pelajarilah kepada ahli ilmu, ahli zikir, jika kamu tidak tahu. Jika tidak khusyuk, belajar ke ahli khusyuk. Jangan belajar kepada ahli fikih saja. Jika ingin merasakan kemantapan tauhid, belajar ke ahli akidah. Jika ingin merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bergurulah kepada ahli qalbu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.